Oke, nubuatan dalam perjanjian lama ada dua. Yang pertama, itu program Allah untuk manusia diselamatkan. Yang kedua, Di mana tuh di perjanjian lama tuh di mana? Kau diam dulu, nanti saya kasih tahu semua. Oke. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh iblis dalam menyesatkan manusia untuk memahami program Allah. Dua-dua nubuatan ini ada. Untuk Yudas itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa akan ada seorang yang mengkhianati sang Mesias. Tetapi pengkhianatan daripada iblis untuk menentang Mesias itu bukan rencana Allah, tetapi kemahatauan Allah atas apa yang mau dikerjakan iblis supaya manusia tersesat, dan Allah kasih tahu. Jadi orang Kristen bisa memahami bahwa pengkhianatan Yudas itu kegenapan dari apa yang sudah Allah kasih tahu tentang cara iblis menentang karya penyelamatan. Jadi kalau ada orang mengatakan iblis pahlawan, iblis itu mantap, berarti kalian sama dengan iblis. Itu. Jadi kalian gak ngerti nubuatan dan penggenapan, makanya kalian bingung terus. Kalian gak ngerti hukum kurban. Karena bagi kalian kurban itu potong kambing, potong sapi, bagi-bagi daging, bagi-bagi tetangga. Kamu katanya mau menjelaskan nubuatan di dalam perjanjian lama untuk menumbalkan manusia itu di mana untuk penebusan dosa? Coba. Oke. Sekarang saya kasih tahu sama. Saya kasih tahu. Tahu nggak arti kurban, hukum kurban? Nih, Abu Hadid, coba apa artinya? Jawab dulu. Apa artinya kurban? Coba artinya kurban apa menurut Islam? Coba Abu Hadid. Ya silakan. Di sini ada yang kurban. Kalau aku apa maknanya? Ngerti nggak? Coba silakan Abu Hadid. Jelaskan. Nggak bisa dijelaskan itu. Oh, bisa. Bisa. Oke, sekarang silakan. Oke. Makna justru kamu ketika aku bertanya di mana nubuatan di perjanjian lama, kamu ngalor ngidul kan, nggak menjawab kan, malah kamu larinya ke masalah kurban. Jangan tenang. Saya kalau ngomong itu kurban itu di dalam kami adalah tidak lepas daripada binatang ya, tidak lepas daripada penyembelihan binatang untuk bahan ujian, representasi apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim gitu loh. Dan itu domba, bukan manusia gitu loh. Oke, sekarang saya kasih tahu samamu. Nah, kalau kamu mau mengambil tipologi daripada kurban ini, harusnya Yesus juga disembelih, jangan disalib. Kenapa Yesus disalib gitu? Abang kan bertanya, ya kan, nggak mengetahui. Bang Airben menjelaskan, didengerin dulu, jangan dulu. Tadi dia yang bertanya, Kenjo. Tadi dia yang bertanya ke aku tentang masalah kurban. Lah, aku pertanyaanku belum dijawab, dia ngalor ngidul. Ya sudah, dengerin. Itulah nanti dijawab. Dengerin. Itulah perbedaan makna kurban di Islam dengan di Kristen. Karena bagi kalian itu mengikuti mila Ibrahim. Yang dikorbankan apa? Kalian bilang binatang. Tapi waktu Ismail mau dikorbankan, kalian itu apa yang dikorbankan di situ? Kalian pasti binatang. Gibas, domba. Tidak mungkin Tuhan itu kan bagi kami adalah Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin mengorbankan manusia gitu loh. Bentar ya. Yang pertama, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang Allah janjikan sama mereka? Bahwa seorang wanita akan melahirkan seorang Mesias yang menebus mereka. Kata menebus itu sudah berbicara tentang bagaimana manusia didekatkan kepada Allah. Kemudian dalam Kejadian 3:21, Allah menyediakan kulit dari binatang, hewan, untuk menjadi pakaian Adam, menggantikan daun-daunan yang digunakan oleh Hawa dan Adam untuk menutupi dosa mereka. Mengapa ada di sana ada namanya kulit binatang? Ada kurban di situ. Habel ketika dia ingin mendekat kepada Allah, dia mempersembahkan kurban. Kejadian 4:4.
Nuh ketika dia mendekat kepada Allah, dia juga mempersembahkan kurban. Binatang Apa juga kan? Abraham? Dengar dulu. Binatang Kalian juga nggak kan? tahu ini. Dengarkan. Iya kan, domba makanya belum juga kan? selesai. Iya, Ah, dengarkan. Iya, iya. Kan belum selesai. Kau punya telinga dong. Abraham ketika dia ingin mempersembahkan Ishak, digantikan oleh Allah dengan seekor binatang domba, jelas. Kemudian bangsa Israel ketika dibebaskan dari Mesir, mereka menyembelih domba, darahnya ditaruh pada setiap ambang pintu. Setiap rumah yang ada pintu, ada tanda darah itu di pintu itu, selamat. Tetapi yang tidak ada tanda darah itu, mati setiap anak sulung, manusia dan hewan. Kemudian ketika bangsa Israel di padang gurun, ada jenis-jenis korban lebih detail lagi. Apa itu? Ada kurban pengampunan dosa, kurban pendamaian, kurban kesalahan, kurban, ada 5 itu kurban. Tetapi ketika Nabi Yohanes yang kalian sebut Yahya berjumpa dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yahya? Oleh Yohanes, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi di Alkitab itu ada namanya pewahyuan progresif tentang penebusan, bahwa semua domba binatang yang disembelih untuk pengampunan dosa itu tipologi gambaran akan Mesias yang menderita. Yesaya 52, 53 jelas bahwa Mesias itu mati untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Apa maknanya anak domba Allah? Bahwa Allah menebus manusia. Iya, berarti gini. Kalau kamu mengatakan itu tipologi untuk Yesus, binatang itu berarti kamu sudah menghujat Roh Kudus karena menyamakan Itu Tuhanmu dengan domba, kan seperti itu. Makanya kau nggak ngerti tipologi. Makanya kamu Tipologi, harus mengerti iya. yang namanya Oke, pewahyuan apa itu apa? progresif. Kamu udah iya, kamu berarti kamu menghujat Roh Kudus. Ya, Tidak ada karena menghujat apa? Roh Kudus. Kamu nggak ngerti kamu tipologi. menyamakan Yesus dengan binatang kok. Loh, Kamu menyamakan Yesus dengan menyamakan binatang? Yesus dengan binatang? Lah, Gerak diturunin Tuh. itu bang nadanya bang. Dengarin ya. Iya Nadanya kan? nggak boleh turun. Dalam Jelas kan? perjanjian lama, Kamu membunuh, dengarin. kamu Perjanjian menyamakan lama domba itu dengan berbicara menyamakan Yesus nubuatan. dengan binatang, kan sudah jelas di Yes, situ. di perjanjian lama itu berbicara nubuatan. Perjanjian baru berbicara penggenapan. Yang namanya tipologi atau nubuatan itu tidak berbicara disama-samakan, bukan. Karena Alkitab itu jelas ada namanya pewahyuan progresif. Jadi Yesus anak domba Allah, bahwa Yesuslah yang menebus manusia dari kutuk dosa. Kesempurnaan dari nubuatan dalam perjanjian lama tentang kurban. Jadi kalian nggak ngerti nubuatan, karena kitab Quran tidak ada nubuatan dan penggenapan. Hanya klaim kitab sempurna. Ini giliran Itu. saya kapan ini, host? Kamu nggak ngerti. Enggak, gini, Kamu gini, nggak gini. ngerti namanya Ya. nubuatan dan penggenapan. Loh, saya Tidak ngerti, mengerti kamu saya ngerti tipologi. tadi kamu yang kamu Tidak paparkan. mengerti kamu Kamu yang namanya memaparkan hukum itu kan kurban. gambaran. Kamu tidak mengerti kurban artinya itu, apa itu. sebentar Domba dulu. Paskah. Kamu jangan ini host. Kamu nggak ngerti. Kamu dari tadi Seharusnya terus kamu kamu diam. senjata untuk Kamu ngomong nggak membantah, ngerti. bukan menyangkal. Oke, gini. Berarti kamu menyamaratakan ya bahwa Yesus itu sama dengan apa, dengan domba. Kamu menghina Yesus gitu loh. Menyamakan Yesus dengan binatang. Ya. Jelas di tinggi situ. bang itunya Dengar dulu, Pelan-pelan kita aja. tidak pernah menyamakan Aduh. Yesus dengan domba, tapi kita mengatakan Aduh, gimana sih, Wan Yesus Abi? Saya tuh menggenapi hukum kurban intonasi saya dalam seperti ini kok saya perjanjian lama. saya di ini kok saya di debat saya. Bukan, kamu nggak ngerti, sudah dijelaskan dari tadi Bentar, bahwa dengarin. Nah, Yesus aduh, itu saya belum menggenapi selesai ini. hukum kurban. Kamu nggak nyambung, dengar dulu. Saya belum selesai. Yesus Justru kamu yang nggak menggenapi nyambung gitu hukum loh. kurban
dalam kalau perjanjian lama. Kalau Yesus Oke. Yesus Iya. menggenapi dan mengatakan bahwa itu tipologi dari perjanjian lama sebagai domba yang dikorbankan, harusnya Yesus juga disembelih, dan itu harus di depan di depan mezbah. Nah, ini Yesus tidak. Dia disalib, digebugin di bukit Golgota, diludahin. Ada nggak dombanya digebugin dulu, disiksa dulu, terus disalib? Enggak, disembelih. Harusnya Yesus juga disembelih kalau memang itu tipologi gitu loh. Dengarin. Nah, di Kita sini sudah baca jelas sekarang. kamu, berarti Oke, kamu, bentar, berarti kamu dengar dulu. nanti dulu. Saya belum selesai, kamu dari tadi nyerocos, aku diam gitu loh. Bukan, kamu kan bertanya, bukan menjelaskan. Berarti kamu menghina. Kamu mau bertanya atau menjelaskan? Ini, aduh, Bang habis, Bang. gimana Tadi ini? Bang itu Bang Arben. Nggak nyambung kamu. Oke, saya akan jelaskan ya. Ya, jadi jelas Tapi di kan situ ini. kamu ketika mengatakan sekarang itu tipologi, saya harusnya kasih tahu. Yesus itu disembelih, harusnya Yesus Ya. itu jangan diludahin, jangan digebugin, ya, Oke. jangan disalib, tapi disembelih, gitu. Ya, lanjut. Jadi kalau kamu memahami Yesaya 53, karena nubuatan yang harus digenapi Yesus itu berbicara kurban, tetapi juga berbicara tentang Mesias yang menderita. Masalahnya kan kamu nggak ngerti tentang hukum kurban, sehingga kamu nggak bisa memahami. Sekarang kita baca dulu Yesaya 52 dan 53 supaya kamu mengerti apa sih yang digenapi oleh Yesus. Kita lihat ya, Yesaya 52 ayat 13. Kita lihat di sini ya. Perhatikan. Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak terceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Kita lihat lanjut ya. Ini berbicara tentang penderitaan Mesias, dan ini yang tidak ada di ajaran orang Islam, nggak paham. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tampan, ia tidak tampan, dan semeraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Gabung dong Bang Perah. Oke, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pantaian, seperti induk domba. Bentar dulu, di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ini di sini ada moderator, di sini ada moderator. Erben, habis waktunya. Penebusan Mesias yang menderita. Oke. Memang di Islam tidak. Aduh, nyerocos terus ini. Ini di sini pakai timer di sini. Lebih panjang waktunya daripada bertanya. Di mana ada waktu menjawab? Lu aja monolog terus, gua dengerin. Gak boleh gitu. Lu aja yang monolog terus. terus. Saya bertanya 1 menit aja. Udahlah, gua turun, percuma 5 menit tapi bahas Quran, mau nggak? Kamu itu waktu habis. Aku cuma ngomong sedikit-sedikit kok. Kamu menjawab 5 menit, saya bertanya 1 menit, tapi topiknya Al-Quran. Mau nggak?
Ya. Saya bertanya Ya, 1 ya. menit, kamu menjawab 5 menit, tapi topiknya Quran. Kalau topiknya Alkitab, kamu bertanya 1 menit, saya menjawab 5 menit. Itu baru. Mau nggak? Saya tawarin. 1 menit bertanya, Aduh, 5 ya menit tinggal 2 menjawab, arah topiknya aja Quran. gitu. Kalau Ayo. mau lu 2 arah. Loh, Gitu loh. jangan. Ini kan bukan Ayo. 2 arah. Ini doang dari tadi kan. Lah iya kan maunya kamu 2 arah kan, ya ayo udah, kita 2 kalau arah gitu loh. bertanya 1 menit, menjawab 5 menit, itu baru mantap. Sekarang topiknya Ya udah, Quran. ini Saya bertanya 1 giliranku menit, kamu sekarang, menjawab 5 menit. percuma. Ayo. Lah udahlah, turun aja lah, males aku ini. Males ah, percuma ah, males ah. Aduh, lu. Gantian Erben. Kamu Ya, mau santai aja, bertanya, santai. saya menjawab. Masa kau bertanya 2 menit, menjawab 2 menit, enak aja kau. Sekarang saya bertanya 1 menit, kau menjawab 5 menit, nggak mau kau. Topiknya Kan Quran. jadi pergi kan kayak Bang Erben Waduh, jangan gitu dong. Aku kalau dibertanya ya kasih waktu menjawab. Masa bertanya 2 menit, menjawab 2 menit, enak aja. Teman-teman muslim itu nggak akan paham tentang makna pengorbanan Yesus kalau tidak belajar yang namanya hukum kurban. Kalau tidak paham tentang nubuatan dan Bang Erben, tadi jawaban saya itu benar gak sih ya Bang? Seperti itu ya. Bukan gini, kalau posisi Yudas itu kan sudah dinubuatkan. Nubuat dalam PL itu ada 2 bagian. Berbicara yang pertama program Allah untuk manusia. Yang kedua, bagaimana iblis akan menentang daripada apa yang direncanakan Allah. Selamat Jadi pagi, Bang nubuatan Anas. tentang Yudas itu bagian Bentar, dari Bang Erben. iblis menentang program Allah. Itu. Oh, kalau saya tadi bilangnya itu udah skenario Allah, emang seperti itu. Kalau gue mengatakan skenario Allah itu Iya, pagi. Ya, Salah abang dari ya? mana Bang? Dari Muslim apa Kristen? Berarti saya salah, jawabnya salah Bang Erben. nanti Bang kamu Anas. tonton aja ada video Erben itu posisi Bang Yudas dalam Anas. peristiwa penyaliban. Saya sudah bahas. Ya. Jadi, Dari Muslim apa nubuatan dalam Kristen? PL itu ada 2. Muslim. Pertanyaan, Oh ya, silakan Program boleh bertanya Allah. sama ini sama Kenzo sama itu. iya bertanya 2 Ah, menit ya itu Bang. tadi kalau aja. namanya 2 menit. Menjawab 2 tiga menit. Ah, Ya, yang jawab Ya. 3 Kalau menit. bertanya 2 Aku menit, dari- menjawab minimal 4 menit. Silakan. tadi aja itu Ya udah, dilanjutkan udah, saja udah. itu masalah pengorbanan itu. Karena tadi tuh masalah korban dalam Islam itu kan ditanya juga sama Bang Erben. Nah, tapi kalau mau ditanya sebenarnya identiknya korban itu dengan apa, hikmah korban itu apa, nah, itu bagus dijelaskan tuh Bang Erben. Silakan Bang Erben. Bang Slamet naik dong, Bang Slamet. Sulit banget sih nggak mau naik. Kurban itu kan artinya kan didekatkan. Diambil kembali. Kenapa harus ada penebusan? Karena sejatinya manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Maka Allah harus menebus melalui Yesus Kristus. Itu. Jadi itu namanya hukum kurban. Gak ada suaranya nih Bang. Iya, itu Ya. Tadi ada ini WA sebentar. Ya, lanjut Bang, lanjut. jadi penderitaan 3 Yesus menit di ya, salib, Bang ini. Oke. 3 menit dari Bang penderitaan Erben. Yesus di Silakan. salib itu kegenapan dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat. Oh, masih ada ini? Nah, di situ Masih. ya. Jadi itu. Kenapa? Karena Mesias itu menderita untuk menebus, untuk menanggung manusia supaya manusia terbebas dari kekudusan. Itu artinya penderitaan itu. Berisik kali dirimu. Berisik. Contoh Mesias akan dikhianati itu ada di dalam Mazmur 41:9, Zakaria 11 ayat 12 13. Suara Bang Erben Namanya di kecil. Lukas, Suara Bang Erben masa kecil Bang. kecil? Oh iya, kecil banget.
Tapi aku udah besar kali tuh yang berpikir. Masih kecil bang. Oke, udah. Coba ngomong bang. Halo, udah. Iya, iya, kedengeran Nah, ada. mendingan. Nah, tadi mau kecil jauh. Iya. Dari awal bang. Contoh ya. Hah? Dari saya ya. Iya, itu kematian Yesus di kayu salib itu menggenapi Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Itu di situ. Jadi baru ada juga berbicara tentang kurban. Kurban itu apa? Ada darah yang tercurah untuk manusia diampuni. Makanya Yesus tercurah darahnya di kayu salib. Darah itulah yang menjadi kurban penebusan bagi manusia. Di dalam kitab Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Kalau darah domba binatang yang dikerjakan mulai dari zaman Kain Habil sampai zaman Yohanes Pembaptis itu dilakukan setiap pagi dan petang, 1 kali 1 tahun di atas tahun perjanjian. Tapi darah Kristus, darah yang sempurna yang tak bernoda, itu dikerjakan 1 kali untuk selama-lamanya. Yesuslah imamnya, dialah korbannya, dialah yang mendamaikan. Makanya dikatakan Yesus Kristus kesempurnaan dari semua hukum kurban. Keimamatannya Yesus imam besarnya, kurbannya Yesus sendiri, darahnya darah sendiri. Kenapa? Karena dia kesempurnaan dan kegenapan. Jadi teman-teman muslim akan bingung dan akan selalu bingung memahami itu. Karena tidak mereka paham yang namanya nubuat dan penggenapan. Kalau orang Kristen ngerti nubuatan itu gambaran, tipologi kepada sesuatu yang akan datang. Yang namanya tipologi atau gambaran itu kan nggak persis semuanya. Plak, nggak kayak gitu. Namanya pewahyuan progresif. Orang Kristen paham yang namanya pewahyuan progresif. Artinya apa? Allah menyatakan sebuah penebusan itu secara berkala dan bertahap, tetapi semakin sempurna dan semakin jelas. Dan Yesus Kristuslah kegenapannya, gitu. Cuma kalau dikasih tahu nggak mau ngerti ya repot. Iya, harusnya responnya. Kalau kita bertanya kan, kita merespon apa yang kita jawab, itu harusnya seperti itu. Ya kan? Kalau pemahaman kita berbeda dengan jawaban yang kita tahu, ya masing-masing ya saling merespon. Kalau menurut jawaban respon kita paling benar, jawaban kita paling benar, ya terima gitu loh. Makanya bro, makanya Rasul Paulus sudah menuliskan di dalam suratnya, pemberitaan tentang Kristus memang batu sandungan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kasih karunia Allah. Artinya apa? Orang kalau nggak memahami hukum keimamatan, tidak memahami hukum kurban, tidak memahami yang namanya pewahyuan nubuat dan penggenapan, nggak akan paham tentang kurban. Kuncinya di situ, nubuat penggenapan. Itu ya. Baru hukum keimamatan, hukum kurban. Kalau nggak paham ini, baru tentang Mesias yang menderita. Kalau nggak paham ini, ya susah. Karena saya katakan kitab Quran itu nggak ada hubungan dengan kitab kita. Jadi kalau mereka mau meninjau ajaran Kristen berdasarkan kitab Quran, ya nggak nyambung. Nggak ada hubungan. Jadi kitab Quran itu berdiri sendiri saja. Gimana Bro Ken? Itu, jadi yang pertama pahami dulu namanya nubuatan dan penggenapan. Pahami dulu hukum kurban. Ya, baru pahami hukum keimamatan. Baru pahami lagi tentang Mesias yang menderita. Kalau ini sudah dipahami, maka mudah sekali mengerti tentang makna kematian Yesus. Tapi kalau nggak paham, dijelaskan apapun, pusing mereka. Teman-teman muslim akan pusing. Bentar. Oh, jadi Bang Erwin begini Bang Erwin. Kalau dalam kekristenan itu korban itu
Apa kurban? Itu hukum kurban atau hukum tumbal ya Ben? Kalau kurban itu kan disematkan kepada binatang Ben. Loh, kan Kalau udah manusia itu kan disebutkan, tumbal. Loh ya, itu Kan kurban kurban. apa yang iya, kurban apa maksudnya itu? Kurban manusia apa kurban binatang? Oke, dengarkan ya. Tadi telat. Tadi abang telat mungkin datang. Iya, Nggak ada. telat, jadi nggak nyambung. Iya, karena saya Tapi saya dijambak kasih ini. gambaran deh. Saya kasih gambaran deh. Saya kasih gambaran. Ibaratnya kalau negara berperang, orang yang mati di medan perang itu namanya bukan tumbal, tapi mereka berkorban untuk kepentingan bangsa. Kecuali kalau di negaramu mungkin pahlawan itu disebut tumbal ya. Kalau di negara saya Indonesia ini, para pejuang yang meninggal itu tidak disebut dengan itu tumbal, enggak. Tapi mereka malah disebut pejuang. Mereka malah disebut pahlawan itu kalau di negara kami Indonesia. Jadi ketika Yesus Oh mempersembahkan iya, menyerahkan iya, iya. dirinya sebagai kurban untuk berhadapan dengan maut, dengan Mengerti iblis, berarti ya mengerti ya. ya Dimutil, justru mutil. Yesus luar biasa. Jadi sekarang tergantung cara pandang kalian. Kalau kalian memandang bahwa pahlawan kita yang meninggal di medan perang itu adalah tumbal atau mati konyol, itu hak kalian. Tapi kalau kami orang Indonesia yang luar biasa cinta sama pahlawan, kami mengatakan mereka pahlawan. Sekalipun mereka mati di sana tercabik-cabik mereka, ditembak mereka mungkin sampai habis bolong-bolong badannya karena bersenjata itu pahlawan. Kenapa kita tidak bisa melihat Yesus yang tersalib itu sebagai pahlawan yang menebus kita dari kutuk dosa dan maut? Kan cara pandang sekarang yang diperlukan. Memahami esensi. Itu dia. Oke baik Bang Erben. Masalahnya kalimat korban versi bahasa Indonesia dengan kurban dalam versi Al-Quran itu beda Ben, gitu Ben. Kurban itu memang disematkan kepada binatang, ya kemudian dikurbankan. Tetapi kalau korban itu kan versinya atau makna secara KBBI itu kan berbeda Ben. Begitu juga dengan tumbal. Ini kenapa bisa dikatakan tumbal? Karena di dalam hal ini ajaran Erben yaitu Yesus itu terkait dengan penebusan dosa. Gimana itu Ben? Jadi saya maklum kalian bertanya kayak gitu karena memang Iya iya, ini diskusi santai aja Ben, diskusi Iya, santai aja. kemarin kan. Iya, oke. oke. Kenapa? Karena memang Tapi Bang gini Bang, kalau analogi yang Bentar. dikasih sama Bang Erben tadi tentang masalah orang yang berperang dengan orang dengan pengorbanan Yesus, itu saya rasa analogi tidak apple to apple sebenarnya. Karena orang yang analogi berperang itu, itu Pak, dia bukan berarti mengorbankan dirinya. jadi apa itu? Gini Bang Erben. Kalau Yang namanya berperang itu bunuh diri. namanya tentara di dalam Bentar, dalam bentar. perang, Ya, Oh, enggak. bunuh diri dia atau berkorban. enggak seperti itu. Gini, Jadi apa? berkorban. Coba. Oh, berkorban Beda atau Bang. bunuh Kalau diri? orang yang berkorban itu berarti dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan Ya, diri. Tentara Kalau itu waktu kalau orang pergi yang berperang berkorban. itu, Tapi kalau dalam perang, orang yang berperang itu bentar tidak Bang menyerahkan Erben. diri. Kalau Coba. tentara itu dia datang dia nggak mungkin lah kalau dia menyerahkan diri kan konyol namanya. Loh, Begitu. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus kan menyerahkan dengar, dirinya. Kau tanya Ya, sama toh? tentara itu, kau tanya sama coba tentara dengar dulu. itu. Dengar, Bentar gini dong. dengar Bang. dulu. Kau Apa- tanya apa sama tentara? Apa tentara? Kenapa? Ketika mereka berangkat Iya, ke kakek Papua, saya apa yang tentara. mereka lakukan? Nah, Apa yang mereka katakan? Mereka Waalaikumsalam. diri mereka Waalaikumsalam mengabdi warahmatullahi kepada wabarakatuh. kepentingan bangsanya. Aduh, Aduh, kok malaikat orang Suriah ya. iya. Terus mereka menyerah. Sorry. Nah, terus Sorry ya itu ya Bang Er. Terus Bang mereka menyerahkan dirinya, terus langsung kasih dirinya itu ditembak, dibiarkan ditembak gitu. Dibiarkan ditembak gitu. jadi kamu nggak memahami esensi yang mau dibahas. Analogi Lah, nah penggambaran coba itu dengarkan justru- penjelasanku, baru Bang Erben komentar. Coba.
ketika tentara ya turun di medan perang itu antara Yang saya itu bahas mereka tuh punya itu pilihan tentang dibunuh Yesus. atau membunuh. Makanya aku heran lihat kau. Iya kan Anda Esensi yang mau loh, saya kok bahas Anda kan apa? Bang Erben, Anda kan Makna menganalogikan, Yesus Anda kan mati di menganalogikan kayu salib. tentang kematian Yesus dengan Waduh, tentara. parah lah kau. Nah, Saya hanya menggambarkan oh no, sekarang bahwa saya tanya, Aduh, parah. Bentar, Kamu parah. bentar. yang Bang, parah abang, itu Anda. Gini sekarang saya tanya, apakah Yesus itu disalib ya di tiang salib kemauannya dia atau memang itu sudah menjadi ketetapan Allah? Oke. Yang pertama, Oke, tunggu 4 menit ya, silakan. Yesus taat kepada Bapa bahwa dia harus menjadi Mesias yang menderita untuk keselamatan manusia. Makanya Yesus waktu di Taman Getsemani itu dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Bahkan Yesus ketika mati dia berkata, ke dalam Takdirmu tanganmu begitu. kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus taat sebagai hamba kepada Bapa di surga untuk melakukan semua tugas yang Bapa berikan kepada Yesus, termasuk menjadi kurban yang sempurna untuk mengampuni dosa manusia atau menebus manusia dari kutuk dosa. Yesaya 52 ayat 12 sampai 53 12 itu berbicara tentang Mesias yang menderita untuk menanggung dosa-dosa dunia. Itu yang digenapi oleh Yesus. Oke, dipahami nggak? Oke, lanjut Bang Ana sama Bang Arif. Erben. Hmm. Ya, sekarang begini, kalau seandainya tidak Tidak ada bisa dibahas. Seandainya gini ya. Seandainya kau bukan orang, kau pasti disambut. kalau Yudas nggak lapor, Nggak usah, jangan bahas seandainya, nggak bisa diukur Bang Erben. seandainya. Seandainya Kalau- itu gini ya, itu gini. Seandainya itu, dengar dulu. Seandainya itu diskusi orang yang tak mampu berpikir. Itu bagi saya. Jadi jangan pakai ambil saja diskusi waktu saya, seandainya. Bang Erben. Enggak, Ambil saja waktu saya saya. nggak suka. Saya tidak suka pertanyaan seandainya. Nggak bisa diukur, nggak bisa dibuktikan. Seharusnya gini ya, ketika aku katakan Yesus mati sebagai Mesias yang menderita menggenapi Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 12, kamu harusnya bertanya, itu bukan itu yang digenapi Yesus. Ini yang digenapi, itu gini. Itu baru diskusi. Tapi kamu hanya Bang Erben, menyangkal, Bang Erben, bukan saya membantah dengan nggak seperti itu. bukan- Begini Bang Erben. Bukan, dengar dulu. Kamu membantah dengan data baru elegan. Tapi kalau kamu hanya menyangkali, artinya saya berdiskusi dengan orang yang tak berfungsi. Cara bernalarnya, saya jadi capek. Saya sudah sebutkan ayatnya. yang rusak Yesaya sebenarnya, yang rusak itu 52, nalar. Ayat 13. Yang rusak nalar itu ayat adalah ketika orang-orang yang di akhir-akhir itu menyelisihi korbannya para nabi. Para nabi itu berkorban dengan hewan, nggak ada yang berkorban dengan manusia. Nggak ada seperti Oke. itu. Di mana maha Makanya kasihnya Tuhan Allah makanya- kalau memang dia mengorbankan makanya- manusia sebagai korban. Saya mau tanya sama Bang Erben, dengan- pengampunan oke, saya dosa kasih ini tahu. maknanya tekstual atau hanya metafor? Oke, saya kasih tahu samamu ya. Saya kasih tahu sekarang. Makanya saya sudah ulang-ulang tadi. Nubuat dan penggenapan. Atau lanjut aja dulu lah. tidak Saya mau sholat zuhur dulu. dengarin ya. Nubuat dan penggenapan kalian tidak Di-mute paham. aja Bang. Oke. Jadi kalian makanya kebingungan. Apa itu nubuat, apa penggenapan? Gak ngerti. Tidak ngerti namanya. Aduh, ribut kali nih. Yuk, terusin. Jadi kalau kalian nggak ngerti nubuat dan penggenapan, makanya mentok diskusinya. Di situ baru kalian tidak mengerti yang namanya hukum kurban. Kalau di perjanjian lama yang melakukan kurban itu imam besar dan dia membawa darah domba yang tak bercatat, tak bercela 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian, pagi dan petang di atas misbah korban bakaran.
Setelah Yesus datang, maka hukum kurban ini tidak dilakukan lagi. Karena Yesus sudah menyempurnakan. Yesus sendiri menjadi imam besar. Ibrani pasal Ibrani pasal 7 sampai pasal 10 itu ada. Ibrani pasal 5 ya. Coba kita lihat. Jadi karena kalian, ini lihat. Ibrani pasal 4 itu ada. Yesus Tahu imam tadi Nore? besar. Bang Nore. Dengar dulu. Jadi Ya, kalian lanjut. nggak mengerti. Karena nggak ngerti kalian keimamatan. Jadi Coba kegenapan dalam Yesus apa? Yesus imam besar agung yang mempersembahkan dirinya dan darahnya sebagai korban tebusan satu kali untuk selama-lamanya untuk manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai manusia hidup sampai zaman akhir. Yesuslah kesempurnaan kurban itu. Cuma kalian nggak ngerti di sini. Jadi Yesus itu dia imam besarnya, dia korbannya, dia lakukan semua itu secara sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Maka setelah Yesus tidak ada lagi keimamatan. Keimamatan itu semuanya berpusat pada Yesus. Kurban itu semua sudah berpusat pada Yesus. Ini yang teman-teman Muslim nggak paham. Karena di dalam Muslim, kurban itu kan hanya potong kambing, potong sapi, bagi-bagi tetangga. Setahu saya Bukan gitu. Erben. Silakan Itu Bang tidak ada Erha. kaitan Dia 4 menit. Iya, iya. Bang Erben diam dulu, Coba, Bang Erben. jelaskan. Diam dulu. Ada nggak Iya. hubungannya hukum kurban di dalam Islam tentang pengampunan dosa supaya selama masuk surga? Ada nggak? Minta permisi dulu Bang Arif. Saya sholat Oh, dulu. iya. Di Begini, mute Bang aja. Erben. Ini rame. Jangan Anda menilai, Oh, iya, iya. jangan Anda menilai bahwa korban di dalam kurban ya yang disembelih adalah hewan. Itu adalah masalah dagingnya, bukan masalah itu. Tapi bentuk dari ketaatan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, itu adalah ujian sampai di mana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kenapa sampai dirubah dengan kibas, seekor kibas? Karena itulah yang inti sebenarnya dari pengorbanan. Ya, yang dinilai adalah ketaatan masalah dagingnya. Jadi umat Islam itu masalah daging, potong daging itu bukan itu intinya, tapi bentuk ketaatan, amal soleh. Seperti itu. Ketaatan. Ya. Makanya, Nah, kalau seperti yang Anda jelaskan ya. Jangan dipotong dulu Bang Erben, jangan dipotong dulu. Biar Anda nggak ngerocos terus dan Anda tidak selalu Anda ini salah paham sebenarnya tentang hikmah korban daripada yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, pengorbanan, makanya saya tanya tadi, apakah pengorbanan yang dilakukan Yesus ini ya yang kronologis terjadinya sampai ditangkapnya Yesus itu karena ada campur tangan Yudas yang melaporkan tentang tempatnya Yesus seperti itu apakah memang itu adalah sudah sesuai dengan kemauan atau tidak? Masalahnya kan Yesus sendiri kan ketakutan juga mau ditangkap seperti itu. Dan apakah ini adalah merupakan perencanaan dari bapaknya Yesus seperti itu? Oke, bentar. Bentar. Kalau itu memang perencanaan, berarti ini sudah berarti itu memang sudah takdir. Oke, Ya. Bang. Iya, Yang oke. itu Dari diingkari Bang oleh Erha Kristen dulu. sendiri tentang masalah takdir seperti itu. Oke. Dari Bang Erha 4 menit, Bang. Oke, Iya, baik. Jadi Bentar Bang Dapat Erben. dulu. Iya, iya. apa? Silakan dulu Bang Erben untuk nanggapi Bang Anas, Bang. Oke. Sorry. Saya ini sampai nih mau ribut terus. Oke. Di mute dulu itu yang ribut itu. Iya. Udah tenang Mute. aja. Mute dulu, mute. Sudah ku Gak enak. mute, sudah ku mute tapi hidup lagi. Oke, dengarin. Iya, lanjut. Jadi dari penjelasan tadi sangat berbeda dengan pemahaman Kristen. Karena kurban yang dilakukan oleh Abraham itu berbicara tentang tanda perjanjian Mesias. Karena janji Mesias kepada Abraham yaitu keturunannya menjadi berkat bagi semua bangsa. Itu Mesias, Yesus Kristus. Dan darah yang disembelih itu sebagai tanda perjanjian. Jadi bukan hanya sekedar ketaatan Abraham kepada Allah, tapi darah yang dipersembahkan itulah sebagai perjanjian Mesias. Bahwa akan datang Mesias dari keturunan Abraham yang darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Yohanes Pembaptis sebagai
penutup perjanjian lama berjumpa dengan Yesus, dia katakan, lihat anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Kenapa? Karena manusia berdosa kepada Allah. Dosa itu berkaitan hubungan kita dengan Allah. Maka Allah yang harus menebus kita melalui Yesus Kristus. Dia menebus artinya kita diambil kembali. Karena dosa kita terpisah dari Allah di dalam Yesus, melalui darahnya kita didamaikan. Karena dosa kita diperhamba iblis, di dalam Yesus kita dimerdekakan dari iblis. Karena dosa kita masuk neraka, di dalam Yesus kita diberikan masuk surga. Itulah arti penebusan, itulah arti kurbannya Yesus. Jadi darah itulah yang mengampuni dosa kita, yang memerdekakan kita, yang menolong kita. Saya kasih gambaran, darah para pahlawan yang tercurah di medan perang, itulah yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Yesus darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah yang memberikan kemerdekaan sama kita. Tanpa darah Yesus tercurah di kayu salib, kita menjadi hamba dosa. Kita masuk neraka, kita akan diperhamba iblis. Sama seperti tanpa darah para pahlawan, kita akan tetaplah terjajah. Kita akan menjadi budak di negeri sendiri. Kita akan diperhamba oleh mereka. Kita akan dirampas oleh mereka. Tetapi melalui darah para pahlawan, kita menjadi orang yang merdeka. Kita mengalami kebebasan. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi sekarang kalian harus berpikir teman-teman, ada enggak manusia di dunia ini yang kematiannya bisa membebaskan kau dari dosa, dari iblis, dari maut, dan membawa kau ke surga seperti Yesus. Itu yang harus kalian renungkan manusia-manusia di masa sekarang. Coba siapa manusia yang bisa mati, menebus, mengampuni, membawa kau ke surga. Memang ini lucu bagi manusia yang masuk neraka, tapi ini kebenaran Allah bagi orang yang mau masuk surga. Silakan, kau mau masuk surga atau mau masuk neraka, tentukan pilihanmu, itu hakmu. Ya putus, sorry putus. Sorry bang, sinyal tadi, sorry, maaf ya. Maaf. Sorry, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman ya. Jadi gini, daripada kalian sibuk berpolemik kematian Yesus, tumbal apa semua, sekarang berpikirlah teman-teman. Sebutkan sama saya ada sosok manusia yang matinya bisa menjamin kau menang atas dosa, atas iblis, atas maut. Itu saja lebih penting daripada kalian berpolemik. Itu aja kalian pikirin. Contoh kalau si Anu mati, contoh karena minum sesuatu atau karena makan sesuatu, mati dia. Apakah kematiannya itu menjamin kamu masuk surga? Yesus kematiannya memang dengan cara yang terhina. Tetapi di dalam kehinaan itulah Allah berkarya untuk menyatakan keagungan kemuliaan. Orang tinggal terima keselamatan, kita ini kok repot-repot. Jangan pusing. Karena sudah dikatakan oleh Rasul Paulus teman-teman, sebelum Nabi Muhammad dan Quran diturunkan, sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi itu hikmat Allah bagi mereka yang menjadi pewaris kerajaan sorga. Itu yang harus dipahami teman-teman. Sampai sekarang ini saya mencari ada sosok manusia yang mati, yang darahnya bisa membawa saya masuk surga. Kalau ada selain Yesus, saya ikut orang itu. Tapi sampai hari ini hanya Yesus yang darahnya tercurah di kayu salib bisa mengampuni dosa, bisa menyelamatkan. Makanya kalian itu pikirkan, si Anu mati, apakah berdampak untuk hidup kekalmu? Contoh Nabi A meninggal, apakah itu membawa kau masuk surga, membawa kau menang atas iblis? Yesus mati membawa kau menang atas dosa, atas iblis, atas maut. Inilah kebenaran yang sejati yang harus diterima oleh semua manusia di dunia. Oke. Haleluya. Oke, Bang Arben, dari Bang Arif dulu 4 menit. Silakan Bang Arif. Iya. Jangan panjang-panjang, Ben. Kayaknya sudah 10 menit lebih, Ben. Ya supaya kalian bertobat semua.
Iya, 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 iya. iya. Oke, oke, silakan. Iya, iya, terima kasih. Mudah-mudahan Ya. Bang Erben ini nanti bisa juga mendapat hidayah. Jadi ketika kita sama-sama Sebentar, main sebentar. klaim, Bro, ah, iya, kalau iya, Jangan kau bisa dipotong dulu, Bang temukan, Ben. dengarin. Saya ngomong samamu, nggak usah kau ngomong hidayah. Gini aja, kalau ada sosok yang lebih agung, lebih suci, lebih mulia di dalam Islam, melebihi Yesus Kristus sebagai panutan saya tidak ikut. akan dapat, Ben. Tidak akan dapat, tidak Ya akan ud- ditemukan. Apalagi dalam Islam, di dalam agama-agama lainnya aja juga tidak akan dapat manusia itu Ya ditebus. sudah, ya sudah, Penebusan nggak dosa apa-apa, itu berarti berupa ikut. manusia. Makanya Bang Ben, kemudian kalau sebentar mau Bang Ben, ngeklaim biar ngomong dulu ketika Bang Arif. ketika 4 menit. Nabi Ibrahim ya diuji oleh Allah dengan penyembelihan anaknya, maka kemudian Islam kemudian memuliakan seorang anak yang bernama Ismail, lalu menggantikannya dengan hewan hewan kurban namanya itu. Jadi bukan tumbal, Ben. Kalau tumbal itu manusia, sekali lagi saya bisa mengklaim seperti itu. Oke, Makanya terus. ketika Erben tidak memahami tentang konsep kurban di dalam ajaran Islam, maka lebih baik diam saja. Karena konsep kurban di dalam Islam, ya ini tujuannya yang pertama, yaitu adalah untuk menghormati perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang pada mulanya tidak punya anak, sehingga Allah mengabulkan doanya dan kemudian diberikan keturunan. Dan Nabi Ibrahim sempat sesumbar, jangankan jangankan harta binatang, anak saya ketika Allah menghendaki akan saya sembelih. Namun apa? Pada akhirnya Nabi Ismail gagal disembelih karena ini memanusiakan manusia artinya. Nah, di dalam kemudian penebusan Nabi Ismail dengan hewan, ini bukan berarti umat Islam hanya kemudian menyembelih hewan, kemudian dikasih sana, kasih sini. Itu ada maknanya, Erben. Itu merupakan sodakoh jariyah. Dan kita kemudian berbagi kepada sesama yang berhak untuk menerimanya, fakir, miskin, kaum duafa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian konsep di dalam Islam itu tertanam mulai dari milah Ibrahim hingga pada masa zaman umat Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebagai keturunan Ismail itu tidak akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Oke, Ini kemudian habis, yang tidak disesuaikan. Sebentar dulu, iya. Bang. Sebentar. iya, Erben silakan. tadi moderasinya banyak sudah. Oh, Ini iya, kemudian saya Satu tabrakkan dengan pemahaman Anda dengan, kalau saya terus terang, kalau manusia itu adalah tumbal. Nah, ini yang kemudian membuat saya berasumsi bahwa Tuhan Erben itu ada rasa ketidakadilan. Sebab apa? Seorang anak manusia yang berupa Yesus tidak pernah melakukan dosa selama hidup, dia berbuat baik, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap dosa-dosa umat orang-orang yang lain. Ini kan kemudian merupakan sebuah ketidakadilan, Ben. Ini darah bertemu dengan darah, tetapi darah di dalam Islam adalah darah hewan atau darah binatang. Kalau dalam ajaran Erben, darah yang ditumbalkan, yang ditumbangkan adalah darah manusia, dan ini tidak pernah terjadi di agama manapun, Erben. Ini tolong dicermati ini, Erben. Jadi kalau kita hanya ingin mengimani, cukup imani saja, Ben. Tidak apa-apa, jangan mengganggu iman kami, tetapi juga kami juga tidak akan mengganggu iman Erben kalau dalam hal masalah kurban ini, Ben. Barangkali ini saja, Ben. Dipersilakan. Baik. Pak Yon, silakan Pak Yon. Assalamualaikum Pak Yon, apa kabar? Cak Yon. Oke. Cak, mute-nya dibuka dong, mute-nya. Bentar Bang Ben. Baik. Oh ya, silakan mau ada yang mau ini disampaikan 3 menit. Teruskan dulu. Berarti kan Oke. Bang Erben silakan, apa Genzo yang jawab? ini, bentar.
Kasih iya, oke, masternya Bang. aja. Kalau saya mau belajar aja di sini. Oke, Bang Kenzo, Menyediakan Bang Marvin 4 menit. bentar. Lo ini Lihat ya. hostnya Bang Ade ya? Aku Iya, taruh Bang. taruh yang Loh, besar. kok Bang ubah Alfi. akun Bang? Kok ubah akun Oke. Bang Ade ini? Saya kira siapa? Taruh Bukan, di ini kolom besar. ini akunnya saya pakai dulu. Oke, Oke, saya follow dulu kasih. Bang ya. Yang kemarin kebaca Iya, iya. Bang. Siap. Ada, Kasih di masih kolom ada, besar, ada. Bang, kasih Oke, di oke, kolom oke, besar. oke, oke, ya, ya. bentar Bang Alvin lagi ngobrol dulu. Oke. Iya, yang Ya, ini kasih di kolom besar ya. Oh ya, Udah bentar. kedengaran suaranya ya? Lihat. Bentar. Sabar. Oke. Perhatikan. Dalam Kejadian 22:8 dikatakan Allah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jadi Allah yang menyediakan korban bakaran baginya, bagi Allah sendiri. Apa kaitan ayat ini dengan Yesus? Allah juga yang menyediakan Yesus sebagai Mesias yang menebus manusia bagi dirinya. Di mana itu tertulis? Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ini juga Allah yang mengutus Mesias yang menderita untuk menebus dosa manusia bagi Allah sendiri. Ini dibaca. Makanya tadi kalian memang nggak memahami hukum kurban sebagaimana di dalam ajaran kitab-kitab terdahulu. Karena kitab Quran itu kitab yang baru dari Allah yang baru, oleh malaikat yang baru kepada nabi yang baru. Di situ. Jadi kurban di dalam ajaran kalian itu nggak ada hubungan. Bahkan termasuk Abraham pun, kurban Abraham itu berbicara tentang tanda perjanjian Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan melahirkan atau dari keturunan Abraham akan datang seorang Mesias. Makanya Yesus ketika dia di dunia ini apa yang dikatakan oleh Yesus? Dalam Matius 16, di dalam Matius 17 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkitkan pada hari ketiga. Pada waktu itu sudah murid-muridnya bersama di Galilea berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini diutus oleh Allah untuk menggenapi tujuan Allah bagi keselamatan. Ini yang tidak ada pada teman-teman muslim. Ada banyak data-data ayat Alkitab yang berbicara tentang kematian Yesus. Jadi karena itu maka Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan di sini. Ini sudah dinyatakan ini oleh Paulus di abad pertama, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dan Quran diturunkan, sudah dikatakan pemberitaan tentang salib kebodohan bagi mereka yang binasa. Jadi kalau sekarang ini teman-teman menolak tentang pemberitaan tentang salib, berarti ayat ini sedang digenapi pada kalian. Itu cara pandang orang Kristen. Jadi nggak apa-apa kalian menolak kematian Yesus itu untuk mengampuni dosa kalian. Tadi kau katakan Yesus itu tidak berdosa. Betul. Justru karena Yesus tidak berdosa maka dia berkuasa mengampuni dosa, menebus manusia dari kutuk dosa. Kalau Yesus berdosa nggak bisa dia mengampuni. Karena yang bisa mengampuni dosa adalah yang tak berdosa. Makanya ikutlah Yesus yang tak berdosa. Jangan ikut nabi atau manusia yang penuh dosa. Ikutlah Yesus yang sudah di sorga. Jangan ikut nabi yang belum di sorga, masih di kuburan menantikan kebangkitan. Yang membangkitkan nanti Yesus pula. Jadi di situ itu aja. Jadi kalau kalian menolak tentang Yesus mati untuk mengampuni dosa, menebus manusia dari kutuk dosa, nggak apa-apa. Karena kami justru semakin kuat iman kami karena 1 Korintus 18 digenapi pada kalian. Ini digenapi saat ini. Gak apa-apa bagi kami. Silakan aja. Orang yang rugi kalian sendiri kok, bukan kami. Iya. Oke, ini teman-teman lihat ini. Ini 600 tahun sebelum 600 tahun sebelum Nabi Muhammad, Quran dan Allah menurunkannya. Ini sudah disebut. Jadi kalau kalian menentang ini, kalian sudah menggenapinya. Terima kasih kalian kegenapan dari nubuatan ini.
Ya Bang Arif apa Bang Cak Yon mau nanggapin 4 menit? Bang Arif, Ya, silakan Jayon, barangkali kalau Jayon mau berdiskusi juga silakan dulu. Saya kasih kesempatan. Bang Arif dulu dah. Dan nyimak mas. oh Bang Arif, oke Bang Arif. Kita sapa dulu saudara kita yang baru datang. Bang Bilal, assalamualaikum Bang Bilal. Waalaikumsalam. Boleh bertanya nggak sama itu saudara murid Siti itu? Boleh bertanya nggak? Bentar Bang, ini Bang Arif dulu di 4 menit Bang Arif. Ditanggapin dulu Bang Bilal bentar ya. Oke. Oke, Bang. Bang Arif 4 menit. Iya, ya baik. Jadi sekali lagi Erben, bahwa di dalam ajaran Al-Quran manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemudian dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad SAW, kuntu khaira umat kalian adalah umatku yang paling terbaik. Bukan kemudian dijadikan sebagai tumbal atau pengorbanan dari dosa orang-orang yang kemudian Yesus itu tidak pernah bersalah, Yesus itu suci, Yesus itu tidak pernah punya dosa, Yesus itu adalah utusan, Yesus itu merupakan hamba dari Tuhan, kemudian dijadikan tumbal hanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang sudah berlalu dan yang akan datang. Ini ajaran dari mana, Erben? Ini ajaran dari mana? Kalau bukan mengadopsi dari ajaran pagan. Berbeda dengan ajaran di Islam. Islam sudah final di dalam hukum-hukum yang kemudian mengatur kendali manusia. Baik itu hukum fikihnya, hukum syariahnya, dan hukum-hukum sosial lainnya. Jadi ketika di Islam tidak diajari tentang penebusan dosa dengan cara menumbalkan manusia, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kebijakan lain berupa mengorbankan binatang atau hewan-hewan ternak yang ada sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Bukan kemudian malah menumbalkan darah manusia yang tidak pernah berdosa, tujuannya hanya untuk menebus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia di masa yang lampau dan masa yang akan datang. Ini ajaran dari mana dulu, Erben? Jadi sebenarnya saya tidak pernah menyalahkan ajaran Erben, dan kemudian saya juga tidak bilang bahwa ajaran kami harus diyakini oleh Erben. Tidak, bukan begitu, bro. Tetapi kami sudah punya iman. Bang Erben juga sudah punya iman. Nah, iman Bang Erben ini juga harus dipertahankan seperti keimanan saya yang juga harus kokoh dan tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari ajaran-ajaran lain. Islam tegak berdiri sendiri dengan dasar keimanan yang sudah final, yang sudah kokoh, berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga mentaati para pimpinan baik pimpinan agama maupun pimpinan pemerintahan. Jadi ketika kita berbicara keimanan, Erben coba buka Ibrani 11 ayat 1, di mana yang dimaksud dengan iman atau definisi iman yaitu meyakini dari sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ini Yesus jelas-jelas terlihat, tetapi kenapa Erben kok meyakini sebagai Tuhan? Ini udah lari. Barangkali ini bisa dijelaskan oleh Erben. Oke, habis, waktunya habis. Oke. Bentar Bang Erben, Bang Bilal mau nanya, mau apa? Mau nanya apa? Iya, mau nanya dulu boleh? Buat Bang Erben. Bang Erben boleh nggak nanya ke Bang Erben? Boleh nggak Bang Erben tuh? Boleh nggak Bang Erben? Oke. Jawab 4 menit dulu yang tadi. Lihat Oke. dalam Matius 20 ayat 28, apa yang dikatakan Yesus? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Ditebus itu apa artinya? Dikembalikan manusia itu kepada tujuan Allah yang semula. Karena dosa itu berbicara manusia jauh dari Allah, dalam Yesus manusia didekatkan dengan Allah. Karena dosa manusia diperhamba iblis, dalam Yesus manusia dimerdekakan dari iblis. Karena dosa manusia mengalami gambar dan rupa Allah yang rusak, tapi dalam Yesus diperbaharui.
Karena dosa manusia mengalami maut, dalam Yesus diberikan hidup kekal. Itu arti penebusan. Penebusan itu artinya apa? Didekatkan kembali, diambil manusia itu didekatkan kepada Allah. Di situ. Jadi teman-teman tadi sangat bangga saya dengan Arif ini mengatakan Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Bagus sekali bro. Ikutlah yang tidak berdosa. Jangan kamu ikut manusia yang dikatakan oleh pencipta. Mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang kamu lakukan. Kalau dia saja masih minta ampun atas dosanya, bahkan kalau sampai didoakan sama para pengikutnya supaya dia diberikan tempat yang utama, maka kita harus ikut Yesus. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang sudah di sorga, Yesus yang tidak pernah minta didoakan dan tidak pernah kami doakan supaya masuk sorga. Ikut aja. Saya kalau ada orang berdosa dengan tidak berdosa, saya percaya yang tidak berdosa. Kalau ada sudah orang di sorga, ada masih di kuburan, saya ikut yang di sorga. Itu kalau saya selalu memilih yang terbaik. Saya nggak mau mengikuti kalau levelnya masih sama dengan saya berdosa. Kalau levelnya saya mati masuk kuburan, saya ikut yang terbaik. Itu aja nasihat lagi. Oke, sekarang Bilal, apa mau kau tanya? Oke. Tanya dulu. Tadi katanya kan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Aku mau tanya dulu Bang Irben ini. Manusia berdosa ke siapa dan Yesus itu menebus dosa dari siapa? Oke, pertanyaanmu bagus sekali. 3 menit Yang ya. pertama bro. Oke, yang pertama kamu harus pahami dulu apa namanya makna dosa itu. Dosa itu bahasa Ibraninya kan hamartia, melenceng dari ketetapan Allah. Apa sih ketetapan Allah kepada manusia sebelum ada dosa? Hidup kekal, diciptakan sempurna, berkuasa di bumi untuk memelihara seluruh ciptaan, bersekutu dengan Allah. Ini hakikat manusia pada awalnya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ini rencana Allah yang semula ini menjadi hancur semua karena dosa itu. Kenapa? Manusia hidup kekal menjadi mati. Manusia diciptakan sempurna menjadi tercemar. Manusia berkuasa di bumi menjadi hamba dosa, hamba iblis. Manusia yang hidup kekal malah mati. Di situ. Jadi Yesus datang untuk memulihkan manusia kepada tujuan Allah yang semula. Itu artinya menebus manusia dari kutu dosa. Bukan dosanya ditebus, tapi manusianya dari kutu dosa. Bentar, Dari Bang siapa? Bilal, dipotong dulu. Kau ngerti nggak kutu dosa itu? Kutu dosa itu artinya manusia terpisah dari Allah. Di dalam Yesus manusia didamaikan dengan Allah. Manusia mengalami maut, di dalam Yesus manusia memiliki hidup kekal. Manusia mengalami gambar dan rupa Allah yang rusak, di dalam Yesus dibaharui. Itu artinya penebusan. Jadi kalian pikir kayak digadai di sana. Jadi Allah menebus manusia. Kenapa? Dengarin, saya kasih tahu cari sama kau. Yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden itu ya Allah. Terus siapa yang bisa membawa manusia kembali ke Taman Eden yang gambaran surga itu? Ya harus Allah. Allah bagaimana caranya supaya manusia kembali ke Taman Eden yang sesungguhnya itu surga? Maka Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah untuk menebus manusia supaya manusia masuk ke Taman Eden yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Waktunya Itu habis, Bang. artinya. Oke. Bang Arif apa Bang Bilal yang mau jawab? Kurang mau jelas apa, penanggapanmu. Yang kutanya Bang Irben, bentar dulu Bang. Yang kutanya ditebus dari siapa Bang? Katanya kan manusia berdosa kepada Allah gitu kan. Oh, terus kan firman itu kan katanya kan di Yohanes 1 kan katanya kan firman itu sudah menjadi apa namanya jadi manusia gitu kan. Berarti Yesus itu adalah reinkarnasinya Allah katanya gitu. Kan yang kutanya kan ditebus dari siapa Bang? Ditebus dari siapa? Dengarkan. Berarti kamu nggak ngerti. Jadi gini, kamu bertanya tapi kamu nggak ngerti Ditebus dari siapa? Itu aja yang enggak usah sekarang gini. Oke, sekarang kamu paham nggak arti ditebus? Coba jelaskan sama saya. Gak perlu. Yang kutanya ditebus Ya dari kalau siapa? kamu nggak ngerti, dengar dulu. Lah, kamu bertanya itu tentu kamu sudah mengerti. Itu aja ditebus dari siapa? Bukan. Itu aja. Kamu kalau nggak ngerti, tante dengarin. Orang Kristen memahami kata ditebus itu artinya diambil kembali. Terlekor dari dulu kayak gitu ya Komen. Loh, memang itu ajaran Alkitab. Makanya saya konsisten, nggak kayak kau. Nanti kutanya kau Alkitab apa kitab suci yang kau. Yang di mana? Ada nggak yang kau bilang itu semua di Bibel tadi yang kau ungkapkan itu semua? Bukannya karangan itu semua? Ada nggak dia di situ? Semua. Ada. Ada. Ditebus dari siapa, Ben? Itu yang kutanya. Dari siapa ditebus, Ben? Manusia ditebus dari kutuk dosa. Apa kutuk dosa? Kutuk dosa Terpisah berarti dari Allah.
Oh. Terpisah dari Allah kan? Yesus. Siapa yang bilang itu? Terpisah. Loh, hamartia Siapa yang kau bilang nggak itu? ngerti artinya. Hamartia Siapa kau yang nggak bilang ngerti. itu? Siapa yang bilang itu? Siapa yang Hamartia. bilang itu? Oh tante, kau itu maaf ya. Tante kamu itu bilang. Ditebus dari aduh, siapa? nggak Kutanya? ditanya. Ditebus dari siapa? Ditebus dari iblis kah? Dari iblis Nggak kah ada ditebus ditebusnya dari atau dari iblis. Hah? Hah? Oke, makanya saya Ayo. katakan, aduh parah kamu. Kamu nggak ngerti nggak artinya dosa? Kamu ngerti dosa? Ya dosa apa yang kita perbuat itu adalah yang kita perbuat dosa. Contohnya yang melanggar hukum-hukum. nyambung. Apa nggak nyambung? Kau yang Orang kutanya aku tadi ditebus dengarin. dari siapa? Kau yang muter-muter Kamu kayak dari mama-mama. tadi. Udah Muncul kau yang kayak kujelasin mama-mama sama- tadi nggak bawa Bang Gilang, daging pun Bang kau. Gilang, nggak boleh gitu bang. Pelan-pelan aja Dengarin. bang. Saya dari tadi itu udah kujelaskan arti dosa itu apa, hamartia. Hamartia itu apa? Melenceng dari tujuan Allah. Loh, apa sih tujuan Allah semula? Manusia hidup kekal, manusia sempurna, manusia berkuasa di bumi. Itu tujuan Allah. Karena dosa maka tujuan ini tidak terjadi. Karena manusia mati, manusia dikuasai iblis, manusia memiliki hakikat yang rusak. Ini dia. Jadi ditebus itu artinya semua dampak dosa yang terjadi kepada manusia itu hendak Allah pulihkan kembali supaya manusia kembali kepada program Allah semula sebelum ada dosa. Jadi kau nggak ngerti dosa, kau pikirnya pengertian dosa itu mencuri. Bagi orang Kristen, dosa dengan perbuatan dosa itu beda bro. Oke. Itu kamu nggak ngerti. Dosa Oke, itu banyak namanya Ditebus dari hamartia. siapa? Itu aja yang muter-muter dari tadi kau. Nggak kau jawab-jawab Memang pun alah. bukan. Sekarang gini, dengarin. Sekarang kalau jawaban salah, dengarin. Kalau jawaban saya salah, maka jawaban yang benar bagaimana? Coba. Oke bang Gimana Gilang, jawaban? bang Arif Oke. mau ditanggapin nggak? Gini. Apa Pak Cayon? Bentar. Gini Bang, host. Kalau memang Host, asumsi kita gini asumsi, host. Bang, nggak bakal nyambung. Dengar. Nggak bakal nyambung. Ya. Oke. Sekarang yang nggak asumsi itu jawabannya kayak gimana? Yang nggak asumsi gimana? Kalau kamu berani menyatakan jawaban saya asumsi, jawaban yang sebenarnya mana? Sama kami Coba. pegang dosa dari setan atau dari Allah. Jawaban yang Kau- sebenarnya apa? Jangan kamu Kita yang mengatakan menanggung dosa jawaban masing-masing, salah. bukan Yesus. Tahu kau, Dengarkan. manusia itu menanggung dosa masing-masing, bukan Yesus datang ke dunia ini menghapus dosa Oke kau. bang Erben diam dulu coba bang Gilang Ayat bawa Bibelnya jawab bukan 3 engkau menit. menyuhankan aku, tapi Jangan- melainkan jangan engkau pakai melakukan itu, perintah Tuhan, Bapakku yang di surga. Kau udah dijelasin nggak ngerti. Sekarang ku tanya sama kau lagi, ku tanya. Kau ngerti Ya. nggak artinya? Kau nggak tahu nggak artinya dosa? Gua bukan kepanasan, tapi lucu aja. Loh, Asumsi kau loh, itu nggak loh. nyambung. Jadi gini ya, saya ini kan seorang guru Bilal. Saya kalau mengatakan murid saya kamu Lu salah, amat mau guru apa kayak gitu. saya ada kau. harus dengar dulu, dengarin. Nih lihat, ini udah apa? Jadi teman-teman gini ya, saya sangat senang kalau kamu katakan jawaban saya salah, supaya kamu bisa menunjukkan jawaban yang benar. Tapi kalau kamu mengatakan jawaban saya salah, tapi tidak bisa kamu tunjukkan jawaban yang benar, kamu namanya gila. Kamu Oke, gila Bang kalau Gilang. kayak gitu bro. Oke. Tapi Bang kalau Gilang, saya berani Dari mengatakan tadi sesuatu muter-muter yang salah, ditebus dari siapa itu dengarin, aja dengarin. muter-muter kau sampai sekarang kau Dengar. jawab. Udah lah. saya kan sudah jawab. Terus Arti ada jawaban. penebusan itu, dengarkan. Arti Bang, penebusan itu tahu, didekatkan kembali. Kenapa Allah harus mendekatkan kembali manusia kepada dirinya? Karena dosa membuat manusia terpisah dari dirinya.